worship you, O God. Let's lift him up from glory to glory. Salam, selamat pagi anak-anak kelas Yakobus. Gimana kabar kalian? Tante harap kalian bersehat, semangat, dan sukacita. Yuk, kita berdoa dulu sebelum ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada kami semua, Tuhan. Terima kasih untuk karunia keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah hari ini. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami mengerti firman kebenaran-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu hingga setia sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sungguh mengucap syukur ya, kita masih bisa beribadah secara online. Pelajaran hari ini kita mau belajar tentang lemah lembut. Yuk kita buka di Matius pasal 4 ayat Efesus 4 ayat 2. Begini firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Pernahkah kalian saat dinilai tolong mama, papa, atau dinasihati mama, papa, kalian marah, rasanya ingin meledak-ledak, atau kalian jengkel, atau kalian membalas perkataan dengan kasar, atau kalian bersungut-sungut? Atau pernahkah kalian melempar barang atau menghancurkan barang seperti piring, gelas, buku, helm, bahkan HP saat kalian marah? Memang masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini kadang mudah sekali membuat kita tersinggung atau lepas kendali. Apalagi seusia kalian yang remaja ini. Saat ini kalian begitu sibuk kegiatan, sibuk les, terus pergaulan kalian yang semakin luas. Semuanya banyak teman yang berkarakter yang semakin bermacam-macam. Itu kadang membuat kalian semakin menguras energi emosi kalian. Membuat kalian marah, jengkel, emosi. Tapi semuanya itu tidak patut kita membenarkan perilaku buruk itu. Karena apa? Karena perilaku buruk itu apa? Akan menghancurkan orang-orang yang kita kasih di sekeliling kita. Terutama siapa? Terutama orang tua. Karena orang tua itu menasihati kalian, kadang apa? Kadang cerewet, kadang melarang kalian, kadang marahi kalian. Semua itu untuk kebaikan kalian. Karena orang tua kalian itu mengasihi kalian, biar kalian itu hidup baik, hidup benar, dan akhirnya hidupnya berhasil. Dan juga orang tua itu
diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik kalian. Nah, apa sih artinya lemah lembut kalau begitu? Ada dua. Arti lemah lembut yang pertama, lemah lembut berarti bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang kita hadapi tanpa melampiaskan kejengkelan pada orang lain. Artinya apa? Kita mengucap syukur, menunjukkan kita mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Juga apa? Kita menerima mereka yang melakukan kita tidak baik. Itu artinya kita sabar terhadap orang yang melakukan kita dengan tidak baik, yang melakukan kita dengan buruk. Yang kedua, arti lemah lembut yang kedua, lemah lembut berarti tetap berbicara dengan tenang dan lembut. Saat pikiran kita sedang panas karena sebuah masalah, kita tetap apa? Tetap tenang. Sikap kita tetap diam diri. Karena kadang sikap ketenangan itu apa? Suatu respon yang tepat di saat ada dengan ucapan kasar dari orang lain. Nah, sebaiknya sebelum kita berbicara dengan orang lain, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti orang lain. Supaya tidak membuat tersinggung orang lain. Saat kita mau marah, mau meledak-ledak, seperti emosi kita, rasanya ingin marah, jengkel. Apa kita tetap berusaha mengendalikan diri kita, mengendalikan bibir mulut kita? Coba praktekkan ya. Coba saat kalian jengkel, marah, rasanya ingin mengatakan orang fitnah. Coba ambil nafas dalam-dalam, tahan nafas, keluarkan pelan-pelan. Ulangi terus sampai kalian merasakan. Coba kalian praktekkan untuk sesuatu yang membuat kalian untuk mencoba untuk mengendalikan diri kalian. Ingat, Tuhan Yesus adalah lemah lembut. Yuk kita buka di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, di sini dikatakan belajarlah dari pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Di sini diperintahkan apa? Belajarlah kepada Tuhan Yesus, itu perintah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu apa? Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini satu perintah Tuhan, kita belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut. Artinya apa? Kalau kita berusaha kita lemah lembut, kita berusaha mengendalikan diri kita tidak mudah emosi, kita tidak mudah marah, tidak mudah meledak-ledak, kita mengendalikan diri kita, pikiran kita, perkataan kita, akan ada ketenangan dalam diri kita, ada ketenangan dalam hati kita. Sebenarnya apa? Tuhan Yesus itu meskipun dihina, difitnah, tidak marah, akan mengampuni. Bahkan saat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus rasanya sedang sedih, sedang ada rasa takut karena besok akan mengalami penganiayaan, akan disalib. Sedang pengendalian diri. Bahkan murid-muridnya tidak peduli, bahkan tidur. Tapi Tuhan Yesus marah? Tidak. Tuhan Yesus malah mendoakan mereka. Nah, itu juga kita. Keadaan kita dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendoakan saat kita mengalami masalah, kita mau marah pada orang, tak jengkel, kita rasanya mudah-mudah, mau mengatakan macam-macam. Datanglah pada Tuhan. Kita rendah hati kita pada Tuhan, dengan rendah hati kita pada Tuhan, kita ngomong sama Tuhan. Ini loh Tuhan hatiku, ini
Ini loh Tuhan, sebenarnya aku marah. Ini loh Tuhan, rasanya aku sebenarnya tuh mau marah, aku jengkel sebenarnya. Ungkapkan semua sama Tuhan dengan kerendahan hati. Ungkapkan apa adanya. Saat itu akan mengalir apa? Penghiburan dari Tuhan. Dan Tuhan apa? Ada kedamaian dalam diri kita. Dan kita apa? Bisa mengampuni orang. Nah, kita doakan juga orang yang perangan kita tidak baik. Akhirnya apa? Ada rasa ketenangan, ada rasa kedamaian dalam hati kita, jiwa kita. Nah, karena apa? Karena kita adalah Tuhan Yesus. Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus adalah yang kita teladan. Jika Tuhan kita pun lemah lembut, rendah hati, dan sabar, maka kita pun harus melakukannya. Karena seharusnya kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan Yesus, yang apa? Lemah lembut, rendah hati, dan sabar. Itulah yang harus kita lakukan. Karena kita setiap hari, semakin hari mau menyerupai, mau seperti berkarakter seperti Tuhan Yesus. Sikap rendah hati di hadapan Allah membuat kita mau bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Yuk, kita buka ayat mas kita di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini ayat mas kita. Kalian bikin video, kemudian kirimkan kepada Om Chandra. Ini pelajaran kita hari ini tentang lemah lembut. Ada dua arti lemah lembut. Semuanya tidak langsung sempurna. Kita mau belajar terus. Saat kita belum bisa, terus belajar. Aku mau belajar. Aku mau Tuhan terus lagi berusaha berubah berkarakter seperti Tuhan Yesus. Janganlah kita rendah diri. Janganlah kita meluk-meluk, aku gak bisa. Bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, pasti aku bisa. Yuk, kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk bisa lemah lembut, untuk bisa rendah hati, untuk bisa sabar Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang lemah lembut, sehingga kami mampu Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi alat kemuliaan. Mampukan kami Tuhan senantiasa Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin kami senantiasa, pegang tangan kami senantiasa, setia sampai akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.